Umur 30-an. Teman-teman sudah ada yang jadi manajer, ada yang beli rumah, ada yang pamer portofolio investasinya naik. Sementara kamu, tabungan belum banyak, karir terasa biasa aja, dan tiap malam muncul pertanyaan yang sama. Apakah gue ketinggalan? Nah, apakah ini normal atau sebenarnya kamu sedang gagal? Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Jujur, topik hari ini agak personal buatku, karena banyak orang bilang usia 30 itu masa keemasan. Tapi realitanya, bagi banyak orang, 30 itu justru masa krisis identitas yang luar biasa. Kita terjepit di antara ekspektasi sosial yang tinggi dan realita ekonomi yang makin menantang. Aku banyak ketemu klien-klien usia 30-an yang datang dengan rasa cemas. Bukan karena utangnya besar, tapi karena merasa gagal dan tertinggal dari teman seusianya. Usia 30 belum punya rumah, tabungan sedikit, dan karirnya stuck. Di video kali ini, aku nggak akan kasih kamu motivasi kosong, kita akan bedah 3 hal besar. 1, kenapa kamu merasa tertinggal? Dan yang kedua, apakah kondisi kamu sekarang itu normal secara statistik, atau memang ada yang salah? Dan yang ketiga, gimana cara restart karir kamu dan keuangan kamu, meskipun kamu merasa sudah terlambat. Tujuannya cuma satu, supaya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai punya strategi yang realistis buat melangkah lagi. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus berani lihat satu kebenaran pahit yang jarang dibahas orang di sosial media. Dan kebenaran itu mungkin akan membuat kamu berhenti membenci diri sendiri. Apakah kamu pernah kebangun jam 2 pagi, kamu nggak bisa tidur, tangan refleks buka Instagram, scroll-scroll, terus lihat, ada teman SMA baru aja posting serah terima rumah, kemudian ada teman kuliah naik jabatan, jadi head of division atau juga jadi manager. Ada juga yang share portofolionya naik 40%, dan kamu berhenti sebentar, lihat plafon kamar, dan muncul pikiran yang pelan tapi tajam. Kayaknya gue ketinggalan. Padahal kamu kerja, padahal kamu berdoa, padahal kamu juga berusaha. Tapi tetap aja rasanya tertinggal dari teman seusia. Dan di momen seperti itu, kita sering menyimpulkan satu hal yang terlalu cepat. Berarti gue gagal. Padahal kita sering loh merasa gagal. Bukan karena kita diam, tapi karena melihat orang lain lari lebih cepat. Kalau kamu gitu juga nggak sih? Boleh dong kasih like-nya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar kamu gagal? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sebenarnya sedang terjadi? Kita perlu jujur loh. Usia 30 hari ini itu tidak sama dengan usia 30 di generasi sebelumnya. Dulu orang tua kita bisa beli rumah di usia 30-an dengan satu sumber penghasilan. Sekarang mana bisa? Harga properti di kota besar itu bisa 10-15 kali gaji tahunan rata-rata. Kenaikan gaji itu tidak mengejar kenaikan harga properti. Belum lagi nih, biaya hidup naik. Kompetisi karir makin padat gitu ya. Ketiga, media sosial membuat pencapaian orang lain itu terlihat terus setiap harinya. Inilah yang sering disebut sebagai quarter life crisis 30 tahun. Krisis identitas, krisis perbandingan, dan krisis arah hidup. Dan banyak orang usia 30 merasa stuck, bukan karena mereka bodoh atau malas. Ya, tapi karena sistem ekonominya sudah berubah, ekspektasi sosialnya meningkat, dan sekarang itu perbandingan terlalu mudah. Jadi kalau kamu usia 30 belum punya rumah, itu bukan otomatis tanda gagal. Kadang itu hanya tanda bahwa realitanya memang lebih berat. Tapi mengerti sistem itu bukan berarti kamu pasrah. Karena ada bagian yang tetap bisa kita kendalikan, dan itu ada di cara kita mendapatkan uang, cara kita merencanakan keuangan, dan menginvestasikannya. Singkatnya adalah your financial book plan. Lalu seperti apa itu financial book plan? Sekarang kita masuk lebih ke bagian yang lebih teknis nih. Banyak orang bilang, tabungan saya sedikit Vin di usia 30. Tapi faktanya nih ya, sedikit itu relatif. Pertanyaannya yang lebih penting tuh bukan berapa jumlahnya, tapi alokasi uangmu. Apakah kondisi keuangan kamu sekarang ini sudah sehat? Kamu bisa pakai gratis fitur financial check-up di website Finansialku. Kamu bisa coba lakukan tesnya sendiri.
Oh ya juga gratis kan? Caranya kamu masuk aja ke website finansialku.com, pilih Financial Check Up, klik deh mulai tes. Kamu bisa masukin gaji bulanan, kosongkan aja pendapatan pasif. Jika kamu punya hasil investasi juga boleh kamu tambahkan gitu ya. Nah, bagian kedua udahlah ngomongin tabungan, berikutnya masuk ke tahap investasimu, dan terakhir adalah pengeluaran bulanan. Nah, kamu akan mendapatkan penjelasan berupa video singkat. Apa masalah keuangan kamu, dan kamu itu bisa mendapat gambaran kesehatan keuangan kamu. Jadi, tabungan sedikit di usia 30 itu bukan tanda gagal. Jangan bandingin sama orang lain, tapi kamu cek kesehatan keuangan kamu. Misal, dapat skornya 60. Itu ya berarti masih memang harus ada banyak yang harus diperbaikin. Nah, kamu bisa mendapatkan hasil PDF financial check up kamu melalui email. Ya, kalau kamu butuh, kamu juga bisa tanya via WhatsApp-nya. Nih hasil PDF-nya seperti ini. Sekali lagi ya, saya mau tekankan gini, tabungan sedikit di usia 30 itu bukan tanda gagal. Yang bahaya adalah usia 30, hidup tapi nggak punya financial book plan. Tanpa financial book plan, kamu kerja untuk bertahan hidup. Dengan financial book plan artinya kamu sedang membangun kekayaan atau juga kebebasan keuangan kamu. Apakah kamu pernah tahu seperti apa isi financial book plan? Kami di Finansialku udah banyak bantu orang-orang usia 30-an untuk bantu buat financial blueprint atau financial book plan-nya. Kalau kamu belum punya financial book plan, kenapa nggak coba nanya-nanya dulu ke kami? Karir stuck juga sering bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena value-nya kamu masih stagnan. Kalau memang kamu merasa tertinggal, apa yang bisa kamu lakukan? Bangkit itu bukan berarti langsung sukses besar. Bangkit itu berarti mengambil ulang kendali kamu. Daripada kamu berharap minta karir naik, membandingkan dengan orang lain, mending kamu pakai waktumu untuk apa? Satu, ningkatin pengetahuan, knowledge. Pelajari hal-hal baru atau mempertajam pengetahuan teknis di bidangmu. Kedua, upskill dan reskill. Tidak hanya hard skill, tapi juga kemampuan soft skill, seperti ya komunikasi, empati, active listening, memimpin, negosiasi, dan lain sebagainya. Ketiga, latih terus tuh skill kamu yang kamu punya. Supaya apa? Jam terbang makin tinggi. Keempat, perbesar jaringan atau network karena silaturahmi membuka pintu rezeki. Ingat ya, networking itu bukan jilat atasan loh. Coba deh kamu pelajari lebih banyak lagi mengenai networking. Dan terakhir, tingkatkan personal brandingmu. Bukan untuk jadi influencer atau content creator, tapi yang simpel aja. Contoh nih ya, kalau di kantor ada acara, pasti ada orang satu itu lagi yang ditunjuk jadi MC kan. Nah, dia udah dicap nih sebagai pembawa acara. Atau juga di acara kantor biasanya ada yang suaranya bagus dan selalu diminta nyanyi di acara kantor. Nah, sekarang kamu dikenal sebagai apa? Apakah dikenal sebagai yang paling cepat ngerjain tugas, ataukah yang paling banyak jualannya, atau karena apa? Kamu harus punya personal branding. Kalau hari ini kamu umur 30 dan merasa gagal, aku ingin kamu berhenti sebentar, tarik nafas, dan tanya ulang. Apakah saya benar-benar gagal? Atau saya hanya belum sampai? Karena sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat. Sukses adalah siapa yang tetap berjalan pelan, tidak apa-apa, asal konsisten. Dan mungkin umur 30 itu bukan tentang sudah punya apa, tapi tentang mulai sadar apa yang sebenarnya penting. Nah, sekarang saya ingin tahu dari kamu, di usia 30 ini kamu tertinggal atau diam-diam sedang membangun? Silakan tulis di kolom komentar. Karena kamu mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, kamu tuh sebenarnya tidak sendirian. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist Perencana Keuangan.